Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir dan kita bisa bertemu kembali, bisa belajar bersama lagi di dalam kelas. Jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang seni budaya SMA kelas 12 semester 2, bab 12, materi pertunjukan musik kreasi. Kompetensi dasar 3.4, merancang konsep dan teknik berkreasi musik kontemporer secara mandiri. 4.4, menampilkan karya musik kontemporer kreasi sendiri. Peta materi musik kreasi nanti akan membahas pertama pertunjukan musik kreasi. Di dalamnya ada perkembangan musik, peranan musik daerah, pengalaman bermusik. Yang kedua adalah karya tulis musik kreasi. Yang ketiga, manajemen musik kreasi. Nanti di dalamnya akan membahas tentang perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan. A. Pertunjukan musik kreasi. 1. Perkembangan musik. A. Era kuno atau disebut dengan zaman kuno. B. Era abad pertengahan disebut dengan medieval era, tahun 600 sampai 1450. Yang C. Era Renaissance 1450 sampai 1600. D. Era Barok dan Rokoko 1600 sampai 1750. E. Era Klasik 1750 sampai 1820. F. Era Romantik 1820 sampai 1900. Dan yang terakhir adalah era kontemporer 1900 sampai sekarang saat ini. Kita bahas yang pertama adalah era kuno, zaman kuno. Awal musik barat terbentuk oleh 3 komponen budaya berikut. Ini yang mempengaruhinya. 1. Timur Tengah dan Mesir kuno. Yang kedua, Yunani kuno. Yang ketiga, Romawi kuno. 1. Timur Tengah dan Mesir kuno. Timur Tengah dan Mesir kuno, daerah Mesopotamia di sekitar sungai Tigris dan Efrat yang didiami suku-suku bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyria, meninggalkan artefak gambar-gambar instrumen musik yang sudah lengkap, seperti alat musik idiofon, aerofon, kordofon, dan membranofon untuk memainkan himne. Instrumen musik diukir pada batu sekitar tahun 800 sebelum Masehi. 500 tahun kemudian bangsa Mesir melakukan hal yang sama, sedangkan bangsa Yahudi tercatat sejak tahun 2000 sebelum Masehi dan didokumentasikan dalam kitab Perjanjian Lama yang lebih berkembang, kemudian diadopsi dan diadaptasikan dalam liturgi agama Kristen. Yang kedua, Yunani kuno merupakan budaya yang paling berpengaruh pada perkembangan musik di barat melalui bangsa Romawi yang menaklukkan mereka tetapi sekaligus banyak mengadopsi budayanya. Yang ketiga, Romawi kuno. Bangsa Romawi kuno memperoleh musik dari Yunani. Selama lebih dari 5 abad, Roma memerintah wilayah Eropa kecuali Jerman, Inggris, Afrika Utara, dan daerah Turki.
Oleh karena itu, kebudayaan Romawi kuno banyak dipengaruhi oleh daerah Yunani. Begitu juga dalam hal musik. Berikutnya adalah era abad pertengahan, disebut dengan medieval era, tahun 600 sampai 1450. Musik hanya untuk keperluan ibadah, mewarnai modus-modus Yunani. Bangsa Romawi yang Kristen mengembangkan modus-modus gereja sebagai sistem tangga nada yang hingga kini masih digunakan dalam berbagai peribadatan Kristen. Yang berikutnya adalah zaman era Renaissance tahun 1450 sampai 1600. Vokal lebih dipentingkan daripada instrumen. Ciri khas musik pada era Renaissance: 1. Akapela, bernyanyi tanpa diiringi instrumen dengan teknik dan harmonisasi yang bagus. 2. Berwatak klasik, pengekangan, menahan diri, dan kalem. 3. Melodi dan tekstur musik masih menggunakan modus-modus sebelumnya, tetapi akor-akor mulai disusun dengan cara menghubungkan melodi-melodi yang menghasilkan konsonan atau disonan. Yang keempat, komposisi solo dengan iringan ensemble instrumen. Yang kelima, menggunakan teknik-teknik permainan instrumen yang idiomatis seperti ritme-ritme beraksen kuat, nada-nada yang diulang-ulang, wilayah nada semakin luas dan panjang, nada-nada yang ditahan dan frase-frase, dan banyak ornamentasi melodi. Komponis-komponis pada zaman Renaissance antara lain Josquin des Prez, Orlandus Lassus, William Byrd, Giovanni Pierluigi, dan Palestrina. Yang berikutnya adalah zaman era Barok Rokoko 1600 sampai 1750. Bukti adanya kemajuan pada zaman pertengahan yakni ditandai dengan lahirnya beberapa jenis aliran musik seperti barok dan rokoko. Kedua musik ini hampir sama sifatnya, yakni adanya pemakaian ornamentik. Perbedaan-perbedaan pokok antara gaya barok dan gaya rokoko yakni sebagai berikut. 1. Bass tidak lagi terdapat sebagai suara yang bebas. Tekstur polifonik berangsur-angsur menjadi homofonik, yakni melodi dan iringan akor dalam satu komposisi. Kedua, pemakaian kontinu masih berfungsi dalam musik gerejawi. Yang ketiga, pada zaman barok, motif yang pendek diperpanjang melalui kontrapung dan sequen. Pada zaman rokoko, melodi-melodi berbentuk dalam frase-frase sepanjang 6 birama dengan banyak kadens. Yang keempat, gaya rokoko, melodinya kontras, terjadi perubahan nuansa. Komponis-komponis dari musik zaman barok dan rokoko antara lain Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, dan George Friedrich Handel. Berikutnya adalah era klasik pada tahun 1750 sampai 1820. Sejak musik klasik dimulai pada tahun 1750, setelah berakhirnya musik barok dan rokoko, adapun ciri musik pada zaman klasik antara lain 1. Penggunaan dinamika dari keras menjadi lembut. 2. Perubahan tempo dengan accelerando dan ritardando. Yang ketiga, pemakaian ornamentik dibatasi. Dan yang keempat, penggunaan akor 3 nada. Komponis pada zaman klasik antara lain Mozart, Beethoven, dan Haydn. Yang berikutnya yaitu zaman era romantik 1820
sampai 1990. Musik pada zaman ini menggambarkan nasionalisme lebih universal pada komposisi orkestra, kemudian terdapat tambahan pemakaian simbal, triangle, dan harpa. Ciri dari musik romantik antara lain sebagai berikut. 1. Musik emosional, subjektif, nasionalis, individual, eksotis, melarikan diri, dan bahkan tidak rasional. Yang kedua, gaya romantik sangat ditentukan oleh komposer yang memperkaya sumber-sumber inspirasi dan sumber-sumber material bagi komposisi mereka. Yang ketiga, orkestra, musik piano, solo vokal dengan iringan piano. Yang keempat, opera dijadikan sebagai jenis musik utama. Komponis pada zaman romantik antara lain Bram, Chopin, dan Mendelssohn. Yang terakhir adalah era kontemporer, yaitu tahun 1900 sampai sekarang. Periode ini dalam sejarah musik sering disebut sebagai periode modern sejak tahun 1900 sebagai titik awalnya. Era kontemporer, musik dipicu oleh peran komposer-komposer romantik yang mengembangkan gaya nasionalistik, terutama berkembang di negara-negara Eropa Timur. Adapun ciri dari musik kontemporer sampai sekarang antara lain sebagai berikut. 1. Nasionalisme. Yang berikutnya adalah tema tentang alam, kepahlawanan, cinta, tragedi, mistik, kelucuan, dan sesuatu yang eksotis. Yang ketiga, Claude Debussy dan Maurice Ravel, mereka adalah komposer Prancis yang mengawali periode kontemporer dengan gaya impresionisme. Yang keempat, pola ritme yang tak terbentuk tangga nada, Waltun, konsep tentang hubungan bebas pada harmoni-harmoni berdekatan dan tekstur-tekstur kaleidoskopik dari impresionisme musikal. Komponis yang terkenal pada era kontemporer sampai sekarang antara lain Bela Bartok, Gershwin, dan Claude Debussy. Peranan musik daerah. Musik tradisional mancanegara adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, budaya masyarakat setempat dalam suatu negara. Terdapat beberapa negara di dunia memiliki musik tradisional dengan jenis dan macamnya. 1. Prancis, permainan musik akordeon berfungsi sebagai pengiring dansa. Yang kedua adalah Irlandia dan Eropa Timur, masyarakat tradisional dengan semangat memainkan alat musik biola sebagai hiburan dan acara pesta. Yang ketiga adalah Skotlandia dengan alat musik bagpipe, pipa berkantung, digunakan untuk bersenandung, dan sebagai kelompok musik militer Skotlandia dengan kelengkapan genderang. Yang keempat, Afrika Selatan, dikenal alat musik trompet tradisional yang menghasilkan suara yang cukup keras yang berfungsi untuk memberikan semangat. Yang ketiga, pengalaman bermusik. Yang dibahas pertama adalah tentang gaya musik. Istilah gaya musik mengacu pada cara penyajian melodi dalam suatu komposisi lagu. Gaya dalam bermusik merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh seniman. Yang berikutnya adalah musik mancanegara. Yang pertama, musikal country adalah campuran dari unsur-unsur musik Amerika yang berasal dari Amerika Serikat, bagian selatan, dan pegunungan Appalachia. Yang kedua adalah musik jazz, memiliki ciri permainan improvisasi yang menonjol, maka pemain jazz harus memiliki kemampuan improvisasi yang baik. B. Karya tulis musik kreasi. Karya musik seringkali dijadikan bahan suatu kritikan. Tahapan kritik karya musik kreasi sebagai berikut. Yang pertama,
adalah tahap deskripsi. Pada tahap ini, kegiatan siswa hanya menggambarkan fakta-fakta yang mereka temui dalam permainan atau pertunjukan musik. Yang kedua adalah tahap analisis formal. Pada tahap ini, siswa memperlihatkan kemampuannya untuk memfokuskan perhatian pada aspek musikal dari suatu pertunjukan. Yang ketiga adalah tahap interpretasi. Pada tahap ini, siswa memaknai simbol-simbol dan nilai-nilai estetik yang ada dalam suatu pertunjukan. Yang keempat adalah tahap evaluasi. Pada tahap ini, siswa memberi penilaian atas pertunjukan yang mereka saksikan. Penilaian yang diberikan bukan secara subjektif, tetapi penilaian yang didasarkan pada analisis mendalam atas karya musik dan interpretasi simbol dan nilai-nilai estetik yang telah mereka lakukan sebelumnya. Yang berikutnya adalah manajemen musik kreasi. 1. Perencanaan pergelaran. Suatu kegiatan diperlukan perencanaan yang matang. Perencanaan ini berupa kegiatan memilih tema, merancang, dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan diperlukan dalam pertunjukan seni musik kreasi. Yang pertama adalah perencanaan pergelaran. Suatu kegiatan diperlukan perencanaan yang matang. Itu yang pertama adalah menentukan tema pergelaran. Menentukan tema pergelaran. Suatu pertunjukan bisa terlihat menarik apabila mempunyai tema yang jelas. Tema pertunjukan musik menjadi titik fokus dari pertunjukan tersebut. Biasanya, tema dibuat berdasarkan maksud dan tujuan dari pertunjukan. Yang berikutnya adalah menentukan rancangan pergelaran. Perencanaan yang baik harus menggambarkan adanya jawaban dari 6 buah pertanyaan yang dikenal dengan istilah 5W1H. What, why, where, when, who, how. Yang berikutnya adalah menentukan panitia. Panitia bertanggung jawab terhadap jalannya proses pertunjukan karya musik. Panitia yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara harus didukung oleh perangkat kerja yang ada di bawahnya. Selanjutnya adalah persiapan pergelaran. Berikut rangkaian yang dipersiapkan dalam pergelaran pertunjukan musik. A. Persiapan materi karya musik. Kesiapan materi karya musik perlu diinventarisasi terlebih dahulu. Hal ini akan memudahkan Anda dalam membuat susunan acara sehingga acara yang digelar terlihat beragam. Yang berikutnya menyusun jadwal latihan. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pertunjukan musik adalah latihan yang dilakukan secara rutin. Yang berikutnya adalah melaksanakan latihan. Diperlukan untuk memantapkan sebelum pergelaran. Latihan yang baik adalah latihan yang telah ditentukan jadwalnya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan musik kreatif. Salah satu indikator pergelaran musik bisa dikatakan berhasil adalah ketika pendengar merasa puas dalam menikmatinya. Indikator tersebut bisa dicapai apabila melakukan latihan dan persiapan dengan maksimal. A. Persiapan pemain musik. Berikut hal-hal yang harus dipersiapkan oleh pemain sebelum memasuki panggung pertunjukan. 1. Mengecek alat musik yang akan digunakan saat pementasan. Yang kedua, melakukan olah vokal dan permainan musik secara rutin. Yang ketiga, mengadakan gladi bersih yang dilakukan 1 hari sebelum pementasan. Dan yang terakhir adalah jadwal penampilan atau susunan acara. Dalam membuat jadwal penampilan atau susunan acara, perlu dicantumkan urutan penyajian, nama pemain, jenis lagu, serta batas waktu yang diberikan oleh seorang protokol. Terima kasih. Barusan Bapak sudah menjelaskan materi tentang pertunjukan musik kreasi. Semoga pada video pembelajaran ini kalian bisa memahaminya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.